Halo teman-teman, selamat datang di episode pertama PPHBI Talk. Di PPHBI Talk ini kita akan berbagi berbagai ilmu tentang hukum dan bisnis, terutama membahas isu-isu yang sedang terjadi dari perspektif hukum. Di episode pertama ini, kita akan terlebih dahulu membahas tentang PPHBI, terutama apa itu PPHBI, dan bagaimana PPHBI berperan sebagai pusat informasi segala hal yang berkaitan dengan hukum dan bisnis. Saat ini saya sudah bergabung dengan Pak Andrew Bedland, salah satu founder PPHBI yang juga merupakan seorang lawyer, dosen, dan pengusaha. Halo Pak Andrew. Halo, selamat siang Mbak Dio. Siang. Kita langsung mulai saja ya Pak. Sebelumnya Okay. Paling pertama nih Pak, Ya. PPHBI itu sebetulnya singkatan dari apa dan kenapa memilih nama itu? Oke, terima kasih Mbak Dio. Mungkin sahabat-sahabat pendengar juga pengen tahu apa itu PPHBI dan lembaga apa ya. Jadi kalau kita perpanjang gitu ya, kepanjangan dari PPHBI itu adalah Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia. Kenapa kita kasih nama Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis? Karena kita punya mimpi, kita ingin membuat masyarakat Indonesia yang sadar hukum, terutama hukum dan bisnis ya. Kenapa? Karena hukum itu adalah panglima kalau kita sebagai orang hukum, dan kita percaya bisnis kalau berjalan dengan hukum pasti harusnya berjalan dengan baik. Dan yang kedua adalah bisnis. Kenapa kita fokus juga terhadap dunia bisnis? Karena kita percaya pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh dunia bisnis. Oleh sebab itu, sebagai lembaga pendidikan, kita sangat concern untuk bisa membangun dunia hukum dan dunia bisnis. Demikian Mbak Dio untuk penjelasan singkatnya. Mimpi yang besar sekali ya Pak berarti untuk PPHBI. Kalau gitu, untuk mencapai mimpi-mimpi itu, pada saat ini apa saja kegiatan yang dilakukan oleh PPHBI? Ya, kegiatan kita sudah banyak sekali Mbak, karena kita running dari tahun 2006. Dan secara khusus saya dipercayakan oleh Pak Dani Suara, founder utama dari PPHBI dari tahun 2013. Dan sejak tahun 2013 kita sudah banyak sekali, baik berupa menerbitkan buku-buku, terus kedua kita mengadakan seminar-seminar hukum, terus di dalam era pandemik seperti saat ini kita juga bikin namanya webinar. Tujuannya utamanya apa? Adalah untuk tetap menggapai masyarakat, memberikan pendidikan hukum dan bisnis, sehingga masyarakat bisa memperoleh pengetahuan dengan cara yang lebih asik, lebih mudah didengar, dan lebih mudah dicerna, nggak hanya terbatas kepada masyarakat dunia hukum saja, tapi juga sampai dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kalau gitu Pak, PPHBI Talk ini pada saat ini merupakan salah satu inovasi baru dari PPHBI ya, selain webinar dan kegiatan-kegiatan lainnya. Terus kira-kira menurut Bapak apa saja manfaat yang bisa kita dapat dari menyimak PPHBI Talk? Ya, awal mulanya saya kepikiran untuk membuat PPHBI Talk adalah untuk memberikan masyarakat at least trailer tentang training yang akan diselenggarakan oleh PPHBI. Tapi akhirnya saya berpikir dan saya ingin kembangkan lebih jauh lagi bahwa PPHBI Talk juga harus bisa menyampaikan gitu ya, pesan-pesan hukum yang sedang terjadi di masyarakat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah saya percaya fenomena hukum itu banyak sekali terjadi di Indonesia gitu ya, banyak dari perkara-perkara besar maupun kecil yang belakangan ini menjadi viral di Indonesia. Dan PPHBI akan coba angkat itu dari segi hukumnya supaya masyarakat kita tidak dibodohi oleh hoaks. Sehingga dengan dasar hukum yang benar, masyarakat kita punya pengertian yang benar dan memiliki sudut pandang yang benar juga Mbak Dio. Betul. Saya juga setuju sekali Pak dengan itu. Menurut saya bagus sekali PPHBI Talk itu karena kadang juga kita cuma tahu-tahu sedikit, dengar-dengar saja tentang hukumnya, tapi ternyata salah. Ya itu memang kejadian yang kita bisa lihat di masyarakat kita saat ini adalah kita terlalu cepat mengambil kesimpulan. Padahal banyak dari masyarakat kita sendiri tidak sadar hukum atau tidak mengerti hukum gitu ya. Kalau saya katakan kenapa demikian, karena ya mereka mengambil satu konklusi yang begitu mudah dan begitu cepat berdasarkan pendapat orang sekitarnya. Oleh sebab itu kami harapkan PPHBI bisa hadir untuk menjawab fenomena-fenomena itu secara realistis dan juga tidak hanya secara fantastis ya atau ngawang, tapi secara realistis dan secara dasar hukum yang tepat yang digunakan untuk menilik atau membedah setiap permasalahan hukum yang menjadi fenomena saat ini.
Berarti nantinya narasumber untuk PPHB Talk ini tidak hanya Bapak Andrew sendiri, tapi juga ada narasumber-narasumber lain yang tentunya para ahli hukum ya Pak? Betul Mbak Jo. Jadi pada prinsipnya nanti di PPHB Talk ini sendiri akan banyak sekali para pakar hukum dan para ahli hukum yang pastinya kompeten di bidangnya untuk berbicara mengenai hukum yang mereka bawakan, karena hukum itu kan lingkupnya luas sekali Mbak Dio ya. Kalau secara personal saya sendiri hanya pakar di bidang intelektual dan hukum perdata pada umumnya. Tapi ketika kita mulai masuk pada hukum PT, pada hukum pasar modal, pada hukum pidana, dan misalnya terkait dengan ITE, pasti kita punya pakar-pakar khusus yang akan kita angkat. Ya tujuan utamanya cuma satu, yaitu untuk kembali mengedukasi masyarakat terkait sudut pandang yang benar dari segi hukum. Baik Pak Andrew, terima kasih untuk pemaparannya. Semoga PPHBI dapat terus menjadi tempat kita berbagi pengetahuan dan juga ilmu bersama-sama serta memperluas wawasan kita tentang hukum dan bisnis di Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai bertemu di episode selanjutnya.